Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Kisah Para Rasul pasal 4, teksnya ayat 1-22. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1-11. Petrus memberitakan tentang bangkit Yesus dan yang hanya diselamatkan oleh nama Yesus di sidang orang Yahudi. Paragraf yang kedua ayat 12-22. Mereka lepaskan rasul-rasul karena mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Kesimpulannya, imam-imam dan orang-orang Saduki adalah mayoritas dalam peristiwa kematian Yesus. Sungguh tidak sukai ajaran rasul-rasul. Sebab itu, mereka menangkap Petrus dan Yohanes. Tetapi, di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan hari mereka bertanya kepada dua rasul, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Rasul Petrus yang pernah menyangkal Yesus karena takut itu berkata, oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia memproklamasikan dengan berani akan hanya Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika sidang melihat keberanian Petrus, mereka heran dan tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Akhirnya mereka melepaskan dua rasul dengan melarang yang memberitakan Injil. Ajaran tentang Allahnya, pertama, Allah tetap menguatkan hati rasul-rasul yang ditangkap oleh imam-imam, sekalipun dipenjarai, sekalipun berdiri di depan sidang. Rasul-rasul tetap kuat dan tetap berani. Kedua, Yesus telah mati di atas kayu salib dan bangkit kembali. Ia menjadi batu penjuru dan menjadi juru selamat bagi semua orang. Dia jalan kebenaran. Ajaran tentang manusianya. Pertama, imam-imam, kepala pengawal bait Allah, dan orang-orang Saduki tidak suka rasul-rasul memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Jadi mereka tangkap rasul-rasul dan periksa mereka di sidang dan mengancam akan tidak lagi memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Tetapi akhirnya lepaskan rasul-rasul sebab tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Kedua, rasul-rasul tetap kuat dan tetap memberitakan tentang kebangkitan Yesus di sidang Yerusalem. Mereka berkata kepada sidang yang katakan jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Aplikasi hari ini, pertama, jangan melawan orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Ya, sidang mereka di Yerusalem memang melawan rasul-rasul, namun mereka berpikir itu bukan melawan Tuhan. Zaman ini pun kadang-kadang kita juga begitu. Ada orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, namun karena tidak sukai sendiri atau tidak cocok dengan sendiri, kadang melawan. Itu pun tidak boleh, sehingga kita harus berdoa dan melihat dengan pandangannya Tuhan. Kedua, jangan merasa takut sekalipun orang-orang menghina dan menderita Anda karena memberitakan Injil atau karena melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetap membuahkan hati dalam Yesus. Ketiga, taat kepada Tuhan, jangan taat kepada manusia. Ya, apa yang benarnya? Taat kepada Tuhan atau taat kepada manusia?
bagi semua orang percaya, hanya satunya, taat kepada Tuhan aja. Sehingga PR praktek hari ini tetap menguatkan hati dalam Yesus dan melakukan kehendak Tuhan dengan kekuatan dari Yesus. Hari ini tetap kuat dan jangan berhenti, tetap melakukan kehendak Tuhan dan memberitakan Injil Yesus Kristus. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.